Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur Tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan, dan segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk redam jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita melanjutkan membaca Injil pada hari ini sesuai penanggalan liturgi kita. Mari kita baca Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil Yohanes menyebut Yesus sebagai yang datang dari atas. Hal ini mengingatkan kita pada percakapan dengan Nikodemus tentang kelahirannya dari atas dan tentang anak manusia yang turun dari surga. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 3, ayat 7, dan ayat 13.
Dan pada ayat ke-16 secara khusus, Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi datang ke dunia diutus oleh Bapa karena kasih Bapa yang begitu besar bagi dunia ini. Sebagai putra Allah Bapa, tentu Yesus lebih tinggi dari semua ciptaan. Dia adalah firman yang melaluinya segala sesuatu diciptakan dan diberi kehidupan. Lihat Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 4. Yesus telah menyatakan Allah Bapa kepada kita dan mengutus Roh Kudus untuk menuntun kita menuju rumah surgawi kita. Yesus telah bersaksi tentang apa yang telah dilihat dan didengarnya di sisi Bapa. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Disebut dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 11. Banyak anggota umat Allah menolak Yesus, menolak pekerjaannya, menolak tanda-tandanya, menolak otoritasnya, dan menolak kesaksiannya. Dengan demikian juga menolak Yesus sendiri. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Injil Yohanes bab 1 ayat 12. Dengan menerima kesaksian Yesus, kita tahu bahwa kita dapat mempercayai Bapa Surgawi kita yang pasti akan menjamin, menjaga, dan memelihara kehidupan kita. Bandingkan dengan Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih, karena karunia Roh Kudus itu berlimpah, kesaksian Yohanes menyebutkan bahwa Yesus memang tidak membatasi gerak dan karya Roh Kudus. Yesus bukanlah seorang yang pelit. Banyak tanda dalam Injil Yohanes berbicara tentang kelimpahan rahmat, berkah yang dicurahkan oleh Yesus kepada siapapun yang mengikutinya. Ketika ia mengubah air menjadi anggur sebagai mujizat yang pertama yang dibuatnya di Kana, Yesus menghasilkan setidaknya 120 sampai 180 galon atau sekitar 900 botol anggur. Ketika Yesus memperbanyak roti, ia memperbanyak 5 roti jelai untuk memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Ketika para murid kembali menjala ikan setelah kebangkitan Yesus, Yesus memampukan mereka untuk menangkap 153 ekor ikan. Jadi, ketika Yesus mencurahkan rohnya, ikatan kasih antara Putra dan Bapa, dia melakukannya secara berlimpah. Santo Paulus kepada umat di Roma bab 5 ayat 5 menulis, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seperti yang diajarkan Paulus kepada kita, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah setiap orang melakukan seperti yang telah ditetapkan tanpa kesedihan atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup
melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya dalam segala hal kamu senantiasa berkelimpahan untuk setiap pekerjaan baik. Surat Santo Paulus yang kedua kepada umat di Korintus, bab 9 ayat 6-8. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di akhir bacaan Injil kita, Yohanes menyebutkan murka Allah. Ini tidak berarti bahwa Allah tunduk pada hawa nafsu, senang di satu hari, sedih di hari lain, dan marah di hari yang lain lagi. Tidak. Allah sangat bahagia dan terberkati dalam dirinya sendiri, dalam kemuliaan. Murka Allah adalah cara untuk merujuk pada hukuman Allah yang adil atas dosa. Dengan menolak anak, seseorang menolak undangan Allah untuk hidup kekal, sehingga memilih untuk tetap berada dalam kegelapan rohani di bawah kutukan dosa. Oleh karena itu, murka Allah, hukuman karena dosa tetap menimpanya. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Tesalonika yang pertama, bab 1 ayat 10, bab 5 ayat 9. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia, bersyukur, bahagia, karena kita memiliki Allah yang dalam Yesus Kristus telah mencurahkan Roh Kudus berlimpah berkat untuk kita. Berkat Tuhan tercurah berlimpah untuk panjenengan semua. Amin. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.